Selamat siang Bapak Oktavian Cahya. Perkenalkan, nama saya Daniel Samson Sibagariang dengan NIM 24020102026 kelas MJ404. Pada kali ini saya akan membahas analisis investasi di sektor teknologi di Indonesia. Saya mengambil bagian teknologi. Latar belakang saya memilih sektor teknologi karena perkembangan pesat digitalisasi sejak pandemi COVID-19. 2. Lonjakan e-commerce, fintech, edutech, dan healthtech. 3. Bonus demografi, mayoritas penduduk melek teknologi. 4. Ekosistem startup tumbuh cepat seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, dan sebagainya. Dan yang kelima, pemerintah aktif dorong transformasi digital nasional. Faktor utama penarik investor. Yang pertama, potensi pasar digital besar, yaitu Indonesia dengan 275 juta penduduk, di mana 210 juta lebih pengguna internet. Yang kedua, pertumbuhan e-commerce tercepat di Asia Tenggara. Ketiga, adopsi teknologi tinggi di kalangan UMKM dan konsumen. Keempat, return investasi tinggi dari startup teknologi. Yang kelima, ekosistem startup tumbuh pesat seperti di Bali, Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Investor tertarik karena Indonesia punya pasar masa depan yang luas, user tech savvy, dan banyak peluang digitalisasi sektor informal dan UMKM. Selanjutnya, melalui dukungan pemerintah, terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama, program 100 Smart Cities dan Digital Talent Scholarship. Pemerintah meluncurkan program 100 Smart Cities untuk mendorong transformasi digital di kota-kota Indonesia agar lebih efisien dan modern. Sementara itu, Digital Talent Scholarship disiapkan untuk mencetak talenta digital yang siap kerja dan mendukung pertumbuhan sektor teknologi nasional. Kedua, kemudahan izin usaha melalui OSS atau Online Single Submission. Dengan sistem OSS, proses perizinan usaha, termasuk di bidang teknologi, menjadi lebih cepat dan transparan. Hal ini mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, khususnya untuk startup dan investor digital. Ketiga, ada insentif pajak bagi investor. Pemerintah memberikan insentif pajak seperti tax holiday dan super deduction tax bagi perusahaan teknologi yang berinvestasi di bidang riset, pengembangan, dan pendidikan vokasi. Tujuannya adalah menarik lebih banyak modal masuk ke sektor ini. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. Untuk memperluas jaringan internet dan meningkatkan kualitas layanan digital, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dalam proyek infrastruktur seperti palaparing dan perluasan jaringan 5G. Terakhir, pendanaan startup lewat BUMN dan LPDP. Melalui BUMN seperti Telkom via MDI Ventures dan program pendanaan riset LPDP, pemerintah menyediakan dukungan finansial bagi startup teknologi agar dapat berkembang dan bersaing secara global. Tren investasi 5 tahun terakhir di Indonesia. Yang pertama, nilai investasi startup teknologi naik signifikan. Selama 5 tahun terakhir, investasi di startup teknologi melonjak, terutama pada 2021, yang mencatatkan lebih dari 5 miliar dolar US. Lonjakan ini menunjukkan minat investor global terhadap potensi pasar digital Indonesia yang besar. 2. Lonjakan unicorn dan dekakorn. Startup besar seperti Goto, Traveloka, dan Bukalapak berhasil mencapai status unicorn, valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Bahkan dekakorn untuk Goto, keberhasilan ini turut menarik perhatian investor dan memperkuat ekosistem startup nasional. 3. Dominasi fintech dan e-commerce. Sektor fintech seperti OVO, Dana, dan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee menjadi primadona dalam penerimaan dana dari modal Ventura karena pertumbuhan pengguna dan transaksi digital yang pesat. Selanjutnya, munculnya startup dari luar Jakarta. Pertumbuhan startup tidak lagi berpusat di Jakarta, kota seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali mulai melahirkan startup inovatif berkat dukungan ekosistem lokal dan akses teknologi yang lebih merata. Selanjutnya, penurunan investasi pasca 2022, tapi AI dan SAS tetap tumbuh. Setelah 2022, tren investasi sempat melambat akibat ketidakpastian global. Namun sektor seperti AI dan software AS as a service seperti SAS tetap menarik dana karena dinilai lebih berkelanjutan dan efisien dalam jangka panjang. Selanjutnya, beberapa contoh investor asing utama. Seperti yang pertama dari Jepang ada SoftBank, investasi besar di Grab dan Tokopedia. Kedua, USA, ada Sequoia Capital mendanai Gojek dan Genius. Ketiga, dari Cina atau Tiongkok, yaitu Tencent, berinvestasi di Goto Sea Group. Selanjutnya, Singapura, yaitu termasuk Temasek Holdings dengan berbagai startup di Indonesia. Dampak investasi asing di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan inovasi dan daya saing startup lokal.
Masuknya modal asing membawa pengalaman, teknologi, dan standar global yang mendorong startup lokal untuk berinovasi lebih cepat dan bersaing di pasar internasional. Dua, menyerap tenaga kerja digital, pengembang atau UI UX atau AI spesialis. Investasi asing menciptakan banyak lapangan kerja di bidang teknologi, mulai dari software, developer, UI UX, designer, hingga spesialis AI yang meningkatkan kualitas SDM digital Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan inklusi keuangan lewat fintech. Dengan dukungan investor asing, layanan fintech berkembang pesat dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB terus meningkat, bahkan diperkirakan mencapai 15% dari PDB Indonesia, menandakan pentingnya sektor ini dalam pembangunan ekonomi nasional. Kelima, memperluas akses global bagi produk Indonesia. Startup yang mendapat investasi asing seringkali memperluas jangkauan pasar ke luar negeri, sehingga produk lokal bisa lebih dikenal di pasar global, meningkatkan ekspor digital dan daya saing nasional. Selanjutnya adalah peluang investor asing. Yang pertama, kebutuhan digitalisasi sektor publik dan UMKM. Masih banyak layanan publik dan UMKM yang belum terdigitalisasi. Ini membuka peluang besar bagi startup untuk menyediakan solusi digital yang efisien dan terjangkau. Kedua, adopsi AI, blockchain, dan big data. Teknologi seperti AI, blockchain, dan big data semakin banyak digunakan, menciptakan pasar baru serta mendorong efisiensi dan keamanan di berbagai sektor. Ketiga, ekspansi startup lokal ke Asia Tenggara. Beberapa startup Indonesia mulai berekspansi ke negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina, membuka peluang pertumbuhan skala regional yang lebih besar. Dan selanjutnya adalah tantangan investor asing. Regulasi data pribadi yang belum stabil, dengan belum adanya kepastian dan penerapan regulasi perlindungan data secara konsisten membuat investor dan pelaku usaha berhati-hati. Selanjutnya, persaingan ketat dari pemain global. Startup lokal menghadapi tekanan dari perusahaan global yang memiliki modal besar, teknologi canggih, dan jaringan luas. Selanjutnya, ketergantungan pada pendanaan luar negeri. Sebagian besar modal masih beroperasi dari luar negeri. Ketika kondisi global memburuk, pendanaan bisa pasti berhenti. Selanjutnya, pelemahannya infrastruktur di daerah terpencil. Akses internet dan teknologi masih terbatas di banyak wilayah Indonesia, menghambat pemerataan adopsi digital. Kesimpulannya, sektor teknologi menjadi daya tarik utama bagi investor karena potensi pasar Indonesia yang besar, ketersediaan SDM digital, dan laju inovasi yang tinggi. Pemerintah turut mendukung melalui kebijakan digitalisasi, kemudahan perizinan, dan insentif pajak. Tren investasi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun sempat mengalami fluktuasi, investor asing berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional. Namun untuk menjaga momentum ini, Indonesia perlu memperkuat regulasi perlindungan data, serta membenahi infrastruktur digital khususnya di daerah tertinggal. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang.